Halo, jadi di sini kita bakal ada wawancara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana dari Taruman Negara Lawfare 4. Nah, yang pertama itu boleh nggak sih diceritain ini lomba nasional apa? Oke, boleh. Baik. Kompetisi ini merupakan kompetisi mediasi tingkat nasional pertama yang diselenggarakan di Indonesia yang diadakan oleh Fakultas Hukum Untar bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada kesempatan TLF keempat ini, delegasi yang mendaftar ada Universitas Islam Indonesia, Universitas Lampung, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Jember, Universitas Syah Kuala, Universitas Samratulangi, Universitas Pancabakti. Dan yang selanjutnya ada UIN Jakarta, Universitas Diponegoro, UIN 1, Universitas Islam Sultan Agung, Udayana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, selanjutnya ada Universitas Wijaya Putra, dan yang terakhir ada Universitas Terbuka. Untuk persiapannya sendiri berapa lama? Baik, untuk persiapannya sendiri itu kita mulai dari awal periode kepengurusan kita, yaitu kita udah mempersiapkan segala proposal dari bulan Oktober atau November 2021. Dan selanjutnya untuk penyebaran proposal undangannya itu sendiri, kita biasanya menyebarkannya kisaran bulan Februari sampai bulan April tahun 2022. Dan selanjutnya kita membuka pendaftaran bagi seluruh delegasi yang akan ikut serta dalam kompetisi ini, di mana pendaftaran tersebut dimulai dari Februari hingga bulan April tahun 2022. Dan yang terakhir, dari tahun ke tahun, untuk kompetisi mediasi ini sendiri akan selalu diadakan pada bulan Mei. Apa yang mendorong kalian untuk tetap menyelenggarakan acara ini? Baik, yang mendorong kami selaku panitia pelaksana untuk tetap melaksanakan program kerja Taruman Negara Lawfare dari tahun ke tahun adalah kami di sini mendapatkan dukungan yang sangat besar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara untuk menyelenggarakan kompetisi mediasi tingkat nasional Piala Bergilir Mahkamah Agung Republik Indonesia. Harapan kami dengan penyelenggaraan kompetisi mediasi tingkat nasional ini adalah agar dapat memberikan contoh yang baik kepada para delegasi untuk mengimplementasikan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kami sebagai mahasiswa juga memiliki harapan yang sangat besar untuk membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yakni dengan menyelenggarakan kompetisi mediasi tingkat nasional ini. Kami berharap agar mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang ingin mendalami praktik mediasi bisa mengikuti perlombaan ini. Baik Abel, pada kesempatan kali ini mungkin Abel bisa mewakili divisi mediasi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Dan yang pertama, mengapa memilih asuransi sebagai fokus utama dalam Kaspos pada babak penyisihan, serta leasing pesawat pada babak final? Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan dari simulasi mediasi TLF 3 dan TLF 4 sekarang ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama mengenai pemfokusan kasus posisi asuransi dan sewa guna usaha yaitu leasing pesawat, pertama-tama dari kami menyukai Kaspos asuransi dikarenakan seperti yang kita ketahui dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang hal ini sangat jelas berdampak kepada dunia bisnis, terutama bisnis asuransi, yang mana seperti yang kita baca di berita banyak sekali para korban dari pandemi COVID-19 ini ingin mengklaim asuransinya jika mereka terkena COVID-19, dan hal ini menjadi sangat menarik. Ditambah pula asuransi kesehatan memiliki banyak sekali kasus-kasus yang beragam dan sangat marak terjadi di Indonesia. Maka dari itu kami sangat tertarik untuk mengangkat, dan kami rasa bahwa kasus posisi mengenai asuransi kesehatan merupakan kasus yang tepat untuk digunakan dalam babak penyisihan serta berkas penyisihan. Kemudian selanjutnya mengenai kasus posisi leasing, dalam hal ini ada leasing pesawat, itu dilatar belakangi oleh banyaknya BUMN dalam sektor perusahaan pesawat yang pada saat ini khususnya di pandemi COVID-19 terancam untuk pilot. Maka dari itu kami berpikir bahwasanya menggunakan Kaspos dengan leasing sewa guna usaha pesawat merupakan suatu tantangan tertentu, dan seperti kita ketahui dunia bisnis pesawat sangat jarang dibahas dalam hukum bisnis. Maka dari itu kami rasa pembahasan mengenai Kaspos leasing pesawat memberikan tantangan tertentu dan memiliki kesulitan tertentu bagi para delegasi. Maka dari itu hal ini akan bisa menjadi cocok bagi para tim delegasi jika membawa kasus tersebut ke dalam babak final.
Selanjutnya akan saya jawab mengenai pertanyaan kedua. Dalam TLF 3 yang digunakan adalah pengadilan, yaitu dalam pengadilan. Maka dalam hal ini kami mencoba untuk tantangan baru di mana para delegasi akan melakukan simulasi mediasi dalam lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar pengadilan, seperti contohnya LAPS SJK dan PMN. Menurut kami hal ini akan menjadi suatu hal yang baru dan akan menantang karena mengingat para lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki proses beracaranya masing-masing. Maka dari itu kami berpikir hal ini akan sangat menarik jika akan dibawakan oleh tim delegasi. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Bapak terkait kompetisi mediasi Tarumanegara Lawfare yang diselenggarakan oleh FH Untar? Pertama, saya sebagai pimpinan universitas menanggapi ini sangat baik ya. Dengan lomba nasional ini, nama Untar tentu saja dibaca dan didengar oleh teman-teman dari perguruan tinggi lain, masyarakat, dan Untar menjadi pilihan untuk ikut, berarti kan mereka percaya dengan Untar ya. Kalau tidak percaya mereka takut dan sebagainya, nggak bakal ikut lomba. Ya, kepercayaan itu penting bagi Untar sehingga ini bersyukur sudah banyak peserta yang ikut dan sekarang sesuai ketentuan harus seleksi 12. Ya, saya bersyukur dari universitas juga itu menambah marketing gitu ya. Nah, kemudian dari sisi tadi penjurian juga saya melihat ya materi bagus. Juri juga mengikuti arahan ataupun pedoman kita, termasuk juga peserta mengikuti pedoman kita. Ini satu model dari model kompetisi yang bisa dipelajari oleh teman-teman perguruan tinggi lain, suatu pengetahuan bagi mereka gitu ya. Maka ini menjadi positif juga bagi peserta semua yang dari luar ikut kompetisi ini, sehingga sangat baik dan ini didorong terus universitas sampai kalau bisa setiap tahun diadakan ya sebaiknya diadakan. Apa harapan Bapak terhadap Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dalam menyelenggarakan lomba seperti perlombaan mediasi nasional Tarumanegara Lawfare 4 ini, Pak? Ya, harapan saya tentunya selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan sesuai dengan visi misi yang diemban oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, penyelenggaraan kompetisi mediasi tingkat nasional ini harapan saya terus dilanjutkan dan kualitasnya semakin baik serta delegasinya juga semakin banyak dan tentu panitia pelaksana juga semakin profesional. Fakultas Hukum Untar sendiri sekarang sudah memiliki akreditasi unggul, maka tentunya dalam program-programnya juga harus menegakkan program-program unggulan dan bermanfaat untuk sivitas akademika dan perguruan tinggi hukum Indonesia. Menurut Bapak atau Ibu, apa sebenarnya tujuan dibalik mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia untuk turut serta dalam perlombaan mediasi seperti Tarumanegara Lawfare 4 ini? Oke, guna bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia mengenai pentingnya mediasi adalah untuk mengasah kemampuan adik-adik mahasiswa bahwa adik-adik perlu tahu proses penyelesaian perkara di masa modern ini tidak melulu dengan adanya proses litigasi murni atau proses bersidang melalui pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Diharapkan dengan adik-adik mediasi maka adik-adik akan tertarik ada profesi baru yaitu seorang mediator yang nantinya merupakan ujung tombak di reformasi hukum di Indonesia bahwa mediasi adalah alternatif
pertama dan utama dalam menyelesaikan perkara. Jika tidak terselesaikan secara melalui proses mediasi, baru berpikir untuk melanjutkan ke proses litigasi. Mediasi itu adalah merupakan proses penyelesaian perkara secara win-win solution, secara non litigasi. Litigasi itu pasti ada seorang yang kalah dan menang, tetapi dengan mediasi seseorang itu tidak akan mencapai kesepakatan yang win-win solution. Nah, di sini mahasiswa perlu belajar bagaimana menjadi seorang mediator, dan itu pasti akan berguna baik dia menjadi pengacara maupun jadi praktisi hukum, jadi hakim ataupun jadi mediator non hakim di luar pengadilan.